banget Bang, parah istimewa. Ih, kalau tadi 3 orang mahasiswa yang keren, Sekarang ini lebih dari itu. seorang dosen Seorang dosen yang gimana? keren banget Bang. Apa itu? Dengar ceritanya nih ya. Hmm. Waktu kuliah dulu pernah fast track juga. Fast track, Terus cum laude lagi. cum laude. Keren banget Kurang ya. keren apa lagi kan? Jadi panutan semua mahasiswa STM Royal. Panutan Bang. Banyak banget nih fansnya. Wih, gila kok itu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, Kita kenalan dulu. sama- Walaupun udah banyak fansnya, Iya. kenalan Harus lagi. kenalan, kan? Iya, kenalan Karena, lagi. ya, biar orang lebih tahu lagi. Jadi di depan kita ini udah ada dosen kita dan Ibu Waket 1. Selamat datang Ibu Rizky Fauzia. Langsung kita Ya. kulik ceritanya, validasinya. Siap. Kalau tadi kita udah bahas tentang dari sudut mahasiswa, dan sekarang kita akan validasi nih tentang apa itu fast track ya kan Din ya. Dan gimana sih, apa aja syarat-syaratnya. Oke, langsung aja pertama, mungkin banyak dari mahasiswa nih Bu yang nggak tahu apa itu fast track. Boleh Bu jelasin? Oke, secara singkat, fast track itu adalah jalur cepat atau kuliah lebih cepat dari seharusnya, di mana kalau S1 ya kan tuh 3 tahun, kalau D3 itu dia S1 4 tahun, D3 3 tahun. Jadi kalau fast track itu untuk S1 yang harusnya 4 jadi 3,5, yang D3 harusnya 3 tahun jadi 2,5. Jadi itu namanya jalur cepat. Itu adalah bukti dari perkembangan kampus kita, karena kita udah mengedepankan budaya mutu, dan dengan perubahan kurikulum ini memungkinkan bagi anak-anak yang memenuhi persyaratan untuk bisa lulus lebih cepat sesuai dengan peraturannya. Oh, jadi ada syarat-syarat. Syarat-syarat. Iya, ada syarat-syarat ketentuannya ada. Nah, syarat-syaratnya apa aja tuh? Kalau misalnya mahasiswa pengen mau jalur Mau fast track jalur di fast track. dalamnya gitu. Yang pasti yang pertama itu otomatis kalau mau fast track berarti harus mencicil SKS, karena kan satu semester ada 24 SKS maksimum. Mungkin untuk kalau mahasiswa atau alumni udah ngerti nih SKS apa ya, tapi kalau untuk calon maba boleh di googling SKS itu apa. Jadi kalau dia udah dari awal semester dia itu memenuhkan semesternya menjadi 24, otomatis ketika semester 7 syarat kalian lulus S1 itu 144 SKS. Yang D3 saya lupa ketentuan terbarunya, tapi yang pasti ada minimum SKS yang harus kalian capai, dan kalian harus cicil dari semester-semester awal, dan syarat utamanya adalah IPK-nya harus bagus. Tuh. Terus Bu, kenapa sih mahasiswa itu harus banget ikut program fast track? Sebenarnya banyak ya keuntungannya ya, benefitnya tuh banyak. Apalagi nih yang dengerin tuh rata-rata mungkin yang sekarang masuk itu kan generasi Z ya. Jadi yang pertama itu keuntungannya adalah kalian ya pasti aktualisasi diri. Ternyata kalian bisa lebih cepat, artinya ya lebih terdepan dibandingkan yang lain. Meskipun bukan berarti mengucilkan yang lulus reguler ya, yang lulus pada umum itu enggak juga. Cuma 3,5 tahun itu kan aktualisasi diri. Oh berarti saya bisa lebih dari orang lain. Kalau bisa spesial, kenapa harus biasa aja ya? Gitu. Kalau bisa istimewa, kenapa harus standar? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan kalian bisa kenapa harus fast track, karena kalian bisa dapat ijazah yang lebih cepat, artinya kalian bisa kerja lebih cepat. Yang ketiga, kalian itu nggak banyak bayar uang kuliah. Iya sih. Karena kan kalau di STM Royal itu kan per termin, jadi kalau kalian lulusnya lebih cepat ya otomatis termin sisanya nggak perlu dibayar, gitu. Dan yang terakhir mungkin itu adalah apa ya, ajang pembuktian diri juga terkait dengan aktualisasi diri, tapi ini tuh akan menjadi sebuah statement ke kalian bahwa kalian mampu untuk melaksanakan program ini, yang otomatis secara tidak langsung menunjukkan kualitas kalian yang baik. Gitu. Kalau tadi nih Bu, 3 mahasiswa yang kita datangkan dia dari anak reguler pagi. Jadi pertanyaannya, kan STM Royal kan ada pagi dan malam nih kelasnya. Bisa nggak sih mahasiswa malam ikut program fast track juga? Sebenarnya bisa, cuma memang karena ini baru banget di launching semester lalu, baru 6 bulan terakhir, jadi yang saat ini yang memungkinkan itu adalah yang anak pagi ya gitu. Tapi ya kalau memang anak malam memenuhi persyaratan, nggak ada beda S1 D3, kelas pagi, kelas malam, nggak ada beda. Yang paling penting itu memenuhi persyaratan. Ini sangat dianjurkan kali buat mahasiswa STM Royal ya Bu ya. Apalagi buat siswa-siswa yang ingin masuk kuliah
yang pengen cepet tamat kan itu sih. Iya benar. Nanti mungkin ada lagi program fast track yang lebih cepat lagi. Mungkin Semoga bisa aja, ya. 3 tahun karena ada juga ada yang 3 tahun gitu. Tapi kita 3,5 dulu ya. Kalau tadi kita mengenal istilah fast Fast track, track. banyak juga nih istilah kayak cum Cum laude, laude. lulus Kemudian- dengan pujian. Iya, karena baru dengar tuh kayak lulus dengan pujian gitu. Iya. Dan banyak yang nggak tahu nih apa beda ketiga ini. Iya. Apa itu cum laude, fast track, dan lulus. Lulus dengan Dengan pujian. pujian. Iya. Kalau fast track itu kan cara meraihnya. Mm-mm. Jadi itu adalah program yang tadi harusnya 8 semester jadi 7 untuk S1. Kalau yang D3 dari yang harusnya 6 jadi 5 kan gitu. Kalau cum laude atau dan penggunaan kata cum laude, lulus dengan pujian itu adalah predikat kelulusan gitu loh. Jadi kalau cum laude itu dia di atas IPK. Biasanya ini tergantung peraturan masing-masing kampus. Ada yang setahu saya kalau dia cum laude untuk anak S1 IPK harus di atas 3,51. Tapi kalau S2 dia harus di atas 3,75. S3 itu sekitar 3,8 kalau nggak salah, tapi tergantung kampus ya. Jadi kalau kayak lulus dengan pujian, ada beberapa kampus yang menggunakan itu jika dia range-nya misalnya kan kalau cum laude 3,51. Jadi kalau misalnya dia IPK-nya 3,2 itu lulus dengan pujian. Cuma penggunaan ini semuanya tergantung dari ketentuan universitas masing-masing. Ada juga kampus yang tidak menggunakan istilah cum laude, tapi menggunakan istilah lulus dengan pujian. Jadi sebenarnya pada dasarnya apapun bahasanya, cum laude kan bahasa Latin ya. Kalau lulus dengan pujian itu kan ya bahasa Indonesia gitu. Jadi sebenarnya tujuan penggunaannya sama, artinya untuk anak-anak yang lulus dengan hasil memuaskan. Yang biasanya rata-rata anak fast track pasti akan mengarah ke cum laude dengan ataupun lulus dengan pujian. Kalau di kampus kita sih masih mengenal cum laude, tapi kita sendiri belum menggunakan itu ketika wisuda gitu. Jadi kalau kalian mau memaknai diri sendiri cum laude pun ya nggak apa-apa. Yang bagi yang merasa IPK-nya di atas 3,51 boleh merasa cum laude. menamakan dirinya cum laude walaupun kita sendiri ketika wisuda belum menggunakan istilah itu secara resmi gitu. Dan STM Royal Kisaran sendiri nih Bu, punya beberapa jalur kelulusan katanya. Iya. Kalau boleh tahu Apa-apa aja gitu. Kalau kita memang lagi banyak sekali penyesuaian dari tahun 2020. Jadi yang sekarang sudah ada itu ada 2, yaitu jalur yang karya tulis ilmiah. Kalau untuk D3 berarti tugas akhir, kalau untuk S1 berarti skripsi. Kalau misalnya satu lagi itu ada untuk anak-anak yang sedang skripsi tapi sebelum sidang programnya itu sudah dipakai oleh instansinya. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak lagi proses bimbingan, baru dapat pembimbing atau mungkin baru sinpro, tapi udah dipakai nih aplikasinya sama perusahaannya, itu boleh lulus tanpa sidang. Tapi tentu syaratnya harus ada surat dari instansi terkait yang menyatakan memang benar aplikasi itu digunakan, dan kita juga akan mengadakan kunjungan ke lokasi tersebut, memastikan memang anak ini betul-betul mahasiswa yang bersangkutan memang memberikan programnya, mengabdikan programnya untuk instansi tersebut. Untuk di 2021 sendiri, mohon doanya juga, kita akan segera launching beberapa jalur kelulusan lainnya. Mungkin nanti per semester ganjil, per September 2021, kita akan ada jalur kelulusan itu melalui jurnal. Jadi misalnya kalau mahasiswa itu mampu melakukan publikasi jurnal atau karya ilmiah dengan jurnal setara Sinta yang terakreditasi, atau mungkin kalau bingung Sinta apa ya, intinya kan jurnal tuh macam-macam. Jadi kalau nanti ada yang bisa, ternyata mungkin semester 6 udah ada nih jurnal publikasinya terakreditasi Sinta 6 gitu, itu bisa nggak sidang gitu. Cuma prosesnya sama rumitnya. Sama rumitnya ya? Di Jakarta kan kadang dibikin tuh publikasi jurnal ya, kayak tinggal submit aja, kirim ke OJS. Enggak juga sih, karena kan tetap ya sama aja mempublikasi, sama seperti bimbingan, di review, direvisi, baru dipublikasi, dan itu juga membutuhkan waktu berbulan-bulan gitu. Tapi mungkin ini bisa jadi motivasi bagi yang buat bisa nulis, kayak benar, lebih nulis gitu kan lebih. Iya, itu juga rencananya nanti di 2021 rencananya memang kita akan mengupgrade juga untuk yang punya prestasi nasional. Itu juga mungkin nanti akan kita berikan beberapa keringanan gitu. Sehingga kalau mau tahu update-update apa aja, pokoknya buruan gabung aja di Islamic Royal, karena pasti setiap tahun kita akan perbarui
semua peraturan sebaik kampus-kampus di kota besar biar nggak kalah. Ternyata nggak kalah keren rupanya STMIK Royal ini dengan yang lain. Ya. Keren Iya. banget. Kampus kita keren. Oh iya, tadi mengenai pengalaman nih. Tadi kita bilang Iya. kalau ibu yang satu ini Pernah cum laude, fast track. Kita perlu tahu sih pengalamannya gimana dan gimana sih rasanya. Ini yang mana dulu nih? Fast track-nya dulu atau cum laude-nya dulu nih? Fast track-nya dulu. Iya. Fast track-nya dulu. Jadi memang waktu S1 itu kan saya di UI di Universitas Indonesia tahun 2011, selesainya sampai 2014, tapi ijazahnya 2015. Sehingga kalau dilihat di CV seolah-olah 4 tahun, tapi 2014 Desember itu udah selesai. 2015 itu hanya numpang wisuda dan tanggal ijazah aja. Gitu. Jadi itu saya lulus 19 Desember 2014 dari Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, konsentrasinya Public Relations. Jadi waktu itu dari awal masuk pihak kampus UI itu udah menyampaikan bahwa ada program fast track bagi yang mau dan mampu. Ada juga beberapa fakultas lain saat itu yang memberlakukan peraturan 3 tahun selesai. Ada gitu juga. ada, tapi waktu itu di jurusan saya masih yang 3,5. Sehingga ketika waktu itu semester 1 kan kalau anak semester 1 biasanya SKS-nya ditentuin ya, bisa 18. Tapi ketika semester 2 ada kebebasan gitu loh, ya karena waktu itu namanya anak perantauan, otomatis pengen cepat pulang. Pengen cepat pulang, itu udah pasti. Mungkin yang sesama anak perantauan mana suaranya bisa relate ya dengan cerita ini. Jadi karena kemarin itu merantau dan berpikir cepat pulang, oh saya harus fast track. Dan juga karena kemarin ada sedikit beban karena waktu itu masuk UI itu jalur dulu namanya jalur undangan, kalau sekarang tuh SNMPTN. Jadi kalau nilainya nggak bagus, otomatis adik kelasnya nggak boleh masuk, ya kan, nanti di blacklist. Sehingga ada juga tekanan itu. Jadi akhirnya mempertahankan IPK setengah mati, dan akhirnya setiap semester dari semester 2 sampai semester 7 SKS-nya full 24. Rasanya apa? rasanya mantap. Iya. Rasanya ya nggak sebanyak anak-anak lain waktu main, waktu nongkrong. Jadi sebenarnya saya juga suka bingung kalau ada mahasiswa yang rajin nongkrong. Iya, itu belajarnya kapan ya? Jadi waktu itu memang berusaha keras sekali. Jadi SKS selalu full dan jaga IPK karena itu harus bagus, dan mungkin manajemen waktu itu wajib. Jadi selama dari awal kuliah kayaknya sehari paling banyak tidur 4 jam gitu. Itu dari awal kuliah? Iya, karena kalau dia yang fast track itu kan IPK-nya harus di atas 3,51 ya, dan harus di atas 3,51. Dan kalau untuk anak fast track itu kan tugasnya lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lain. Di saat teman-temannya cuma 18 SKS, kita ada 24, otomatis waktu kita tuh habis gitu. Jadi cuma penyemangat saya waktu itu lebih cepat selesai, lebih cepat bahagia ya. Karena dilama-lamain juga sama capeknya gitu. Jadi mungkin apa yang saya alami, saya kurang tidur, kurang main, tapi saya percaya ketika udah kerja malah lebih seru main. Jadi lebih bagus mainnya ketika sudah bekerja, sudah pakai uang sendiri, ya, dan nggak ada efek samping yang ditimbulkan, nggak ada tanggung jawab lain yang kita abaikan gitu. Apalagi mungkin untuk yang kuliah sambil kerja itu udah otomatis ngurangin waktu main dan kurangin waktu tidur. Mungkin yang kedua, saya nggak pernah mendiskreditkan diri saya sendiri. Misalnya kadang-kadang kan ada ya, saya kan perempuan, saya lemah, saya tuh nggak di tanggal-tanggal tertentu saya tidak sanggup untuk melakukan hal-hal yang berat. Kalau saya sih selalu yakin niat baik pasti dibantu sama Tuhan untuk menjalankannya. Jadi saya selalu meyakini diri saya itu pasti bisa karena niatnya baik. Jadi memotivasi diri. Jadi kalau tips yang berikutnya sih, jangan membandingkan sama orang lain. Karena kalau udah tahu mau fast track, jangan lihat teman nongkrong, jangan lihat medsosnya. Lebih baik kalian perkecil circle pertemanan, tapi dengan teman-teman yang produktif gitu loh. Percayalah ketika kalian sudah bekerja, kalian baru enak deh buat nongkrong, main, aktualisasi diri gitu. Nah kalau terkait ke cum laude, karena tadi syaratnya harus 3,51 untuk bisa ambil 24 SKS di semester, ya otomatis jadi cum laude. Jadi waktu itu lulus dari waktu itu IP terakhir itu 4. IP terakhir itu 4. IPK-nya 3,86. Gitu dong. Kurang keren apa lagi kan? Keren banget. Iya, jadi waktu itu tuh kalau cum laude namanya dipampang gitu. Motivasinya sederhana. Yang penting orang tua datang bisa baca nama anaknya, karena kan kalau UI sekali wisuda tuh 10.000 orang.
dan yang ditampilkan hanya nama yang cum laude itu Cum kan laude. sebuah privilege ya Iya. gitu. Jadi mungkin motivasi itu. Jadi untuk yang kalau mau fast track jangan pikirin hal-hal yang berbau penampilan. Oh nanti saya jerawatan, oh nanti saya bentuknya tidak menarik. Percayalah ketika kalian sudah punya gelar kalian jadi menarik kok. Itu otomatis ya. Pengorbanannya waktu kuliah gitu kayak Bener. kerja kerasnya harus lebih gitu. Iya, akan ada saatnya setelah nanti punya gelar akan ada saatnya bergaya, akan ada saatnya nongkrong. Sekarang kalau udah yakin, oh saya mau masuk Atomic Royal, saya mau fast track, fokus. Jangan bandingkan diri sama orang lain, sadar bahwa ini adalah perjalanan yang panjang dan padat. Jadi kalian harus kuat dan jaga energinya. Mungkin kalau anak sekarang tuh moodnya dijaga gitu, karena nggak bisa, oh aku nggak ngerjain tugas, itu nggak bisa. Anak fast track itu nggak bisa kayak gitu loh. Walaupun tetap abis sidang ya nangis pasti gitu, karena pasti mengalami banyak tekanan gitu. Faedahnya apa? Gunanya apa ketika bekerja? Disiplin, terbiasa dengan tekanan, multitasking, dan yang terakhir itu terbiasa dengan hal-hal baru gitu. Jadi itu mungkin, tapi itu nanti kan rasain setelah lulus. Tapi mungkin kalau untuk yang mau fast track harus punya planning. Membangun kebiasaan waktu kuliah itu ya. Iya, jadi ketika kerja dikasih kerjaan banyak, ya nggak apa-apa. Kalau disuruh lembur, ya nggak apa-apa gitu. Karena kita sudah menjalani yang berat. Akhirnya ketika kita kerja kita udah punya karakter gitu, dan itu yang dimiliki orang Jepang, orang Korea itu kan yang mereka punya kan. Kalau masalah kepintaran kita nggak jauh beda kok. Gitu. Berarti harus prepare dari sekarang banget nih Miss, kalau Bener. mau fast track. Bener, dan harus sehat ya. Sehat. Dan harus sehat. Lahir batin harus sehat. Nah, itu tadi dia tentang penjelasan dari Ibu Wakil Satu kita, kemudian juga Ibu juga udah ngasih pengalamannya, semoga Sharing-sharing motivasi buat pengalaman. sahabat Royal yang lain biar bisa fast track dan cum laude ya Din ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, Boleh nih Bu, Mm. kasih pesan-kesan buat mahasiswa Royal biar semakin semangat nih kuliahnya. Oh oke. Mungkin buat semua sahabat Royal yang dengerin, yang lihat videonya gitu loh, yang pasti yang pertama keluar dari zona nyaman. Itu penyakit generasi Z zaman sekarang. Terlalu di zona nyaman jadi nggak mau berkembang. Kalau kalian keluar dari zona nyaman, otomatis kalian akan belajar banyak hal baru. Yang kedua, kalian itu harus punya etos kerja. Yang membedakan kita dengan orang-orang di negara maju, di Pulau Jawa contohnya yang terdekat, hanyalah masalah etos kerja. Jadi kita nggak pernah kita lebih tidak pintar dibanding mereka, nggak. Yang membedakan itu disiplin kita. Yang ketiga, planning. Planning is a must. Setahun itu sangat sebentar. Setahun itu sangat sebentar. Jangan terbiasa menghitung bulan. Terbiasalah menghitung minggu. Gitu. Oh saya punya berapa bulan? Kalau bulan 6 bulan. Ternyata dalam 6 bulan dipotong puasa, dipotong lebaran, iya. dipotong hari libur nasional. Wah, cuma tinggal sisa 4 bulan. Hitunglah 4 bulan adalah 16 minggu. Gitu. Dalam 16 minggu kalian mau ngapain? Gitu loh, biasain gitu loh. Dan yang berikutnya mungkin pesannya yang mau fast track, kalian itu nggak harus pintar, kalian itu perlunya tekun. Kalau kalian tekun, kerja keras itu lebih efektif dibandingkan pintar, tapi malas mengulang. Oke sahabat Royal, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Karena udah banyak ilmu juga yang kita dapetin Banyak ya banget dari Bang mahasiswa, pastinya. dari Ada dosen dosennya juga. lagi. Jadi buat kalian yang mau fast track, harus planning dari sekarang. Jangan lupa prepare semuanya. Dan yang paling penting, Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Sekian Sekian dari kami. See ya!